Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 16 yang terdiri dari saya sendiri, Sneni Kasana, dan teman saya, Kumalasari Kamakaula. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami dengan tema sistem hukum. Sejarah perkembangan sistem civil law. Eropa Barat dan Inggris, dulunya Romawi Barat sebelum diruntuhkan oleh Jerman. Kemudian Romawi Timur berlanjut. Kaisar menyusun kompilasi Corpus Juris Civilis. Jerman dan Prancis membangkitkan hukum Romawi karena perubahan pola transaksi masyarakatnya. Berawal dari Italia, seluruh Eropa Barat memakai Corpus Juris Civilis termasuk Prancis dan Jerman. Alasan Jerman menggunakan sistem civil law yaitu satu, tidak adanya unifikasi hukum yang memadai. Poin yang kedua, tidak ada hukum yang tertulis. Yang ketiga, hukum Jerman tidak sistematis dan terstruktur. Yang keempat, terfragmentasinya tertib hukum. Yang kelima, SDM hukum semakin dibutuhkan. Saya mengambil dari channel YouTube Patih Prabu TV. Selanjutnya, karakteristik sistem civil law, yaitu satu, kodifikasi. Prancis diikuti Belanda, Belgia, Luxembourg, Spanyol, Italia, campuran dengan dominan Prancis. Poin yang kedua yaitu hakim tidak terikat pada presiden. Undang-undang merupakan sumber hukum utamanya. Yang ketiga itu sistem peradilan. Sistemnya bersifat inkuisitorial. Civil law. Poin satu yaitu berkembang di negara-negara Eropa. Istilah lain civil law yaitu hukum Romawi. Poin yang kedua disebut hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-5 sekitar 527 sampai 565. Poin yang ketiga yaitu kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis, hukum yang terkodifikasi. Poin yang keempat, Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Poin yang kelima yaitu arti dari civil law adalah menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Saya mengambil dari artikel Muhammad Eriton dengan judul Sistem Civil Law. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental yaitu satu, hukum memperoleh kekuasaan mengikat karena beberapa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Poin yang kedua yaitu kepastian suatu hukum menjadi suatu tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya yaitu undang-undang. Poin yang ketiga, dalam sistem hukum terkenal suatu adagium yang berbunyi tidak ada hukum selain undang-undang. Dengan kata lain bahwa hukum adalah undang-undang. Peran hakim dalam sistem Eropa kontinental yaitu satu, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Poin yang kedua yaitu putusan hakim dalam sistem civil law, hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Doktrin res adjudicata sebagai jurisprudensi sistem hukum Anglo-Sakon, mazhab atau aliran Rechtsbeigung. Sumber hukum dalam sistem civil law. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin sumber hukum civil law. Yaitu poin 1, undang-undang dibentuk oleh sistem legislatif. Poin yang kedua, peraturan-peraturan hukum, regulation, administrasi negara yaitu PP. Poin yang ketiga itu kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Saya mengambil dari artikel Muhammad Eriton yang berjudul Sistem Civil Law. Selanjutnya, sistem hukum kontinental dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 1, bidang hukum publik, yang kedua yaitu bidang hukum privat. Saya mengambil dari artikel Muhammad Eriton dengan judul Sistem Civil Law.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara, termasuk dalam hukum publik, yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah suatu bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Dan yang ketiga yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Selanjutnya, hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk hukum privat yaitu hukum sipil, sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justianus. Hukum dagang, ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Sejarah perkembangan sistem common law, yaitu Inggris berkembang peradilan nasional yang tersentralisasi dan efisien menerapkan hukum kebiasaan. Pengadilan kerajaan membawahi pengadilan lokal dan jarang menangani kaum kerajaan sehingga menjadi pengadilan umum. Reformasi, keberadaan kelompok hakim kerajaan dan juri. John Selden menolak hukum Romawi karena satu, kakek moyang Inggris berprinsip bahwa pemerintahan oleh rakyat. Dan yang kedua, penghargaan terhadap hukum Inggris merupakan bukti kesetiaan terhadap suasana kebatinan. Skotlandia berubah dari common law ke civil law karena pengaruh dari Prancis. Sistem hukum Amerika Serikat atau sistem common law, yaitu sejarahnya negara jajahan Inggris mayoritas negara bagian mengembangkan sistem hukum sendiri kecuali Louisiana. Penerapan hukum di Amerika aneh karena yang berencana bukan lawyer Inggris berkedudukan tinggi dan bukan pengadilan kerajaan tapi hukum lokal yang merupakan kebiasaan masyarakat jelata. Lawrence M. Friedman, hukum Amerika terbentuk dari satu, Remember Folk Law dari Inggris, contoh yaitu juri dan banyak hakim. Poin yang kedua, hukum baru yang diciptakan karena kebutuhan, contohnya itu larangan penjualan senjata ke orang India. Poin yang ketiga yaitu hukum yang dibuat dari ideologi pendatang, contohnya yaitu anti-Jesuit dan anti-perdukunan. Amerika merdeka. Inggris memaksakan hukum berlaku di Amerika sehingga Amerika melakukan perlawanan dan revolusi. Amerika berkembang lebih pesat. Banyak hukum Amerika dijadikan acuan internasional. Karakteristik hukum Amerika yaitu satu, hukum tertinggi adalah hukum tertulis konstitusi. Poin yang kedua, hukum Amerika lebih berani melakukan distinguish meski menganut strategies. Poin yang ketiga, Amerika lebih mengembangkan kodifikasi. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik sistem common law, yaitu satu, jurisprudensi, sumber hukum utama karena alasan psikologis dan praktis. Yang kedua yaitu doktrin strategizes, yaitu ratio decidendi, presiden bukan putusan tapi pertimbangan. Obiter dicta, pertimbangan lain. Poin yang ketiga itu adversary system adalah proses pengadilan. Saya mengambil dari channel YouTube Patih Prabu TV. Selanjutnya yaitu pengertian sistem common law. Nama lain sistem common law yaitu sistem Anglo-Sakson dan sistem Anglo-Amerika. Hukum asli rakyat Inggris. Common law adalah hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Hukum yang tidak tertulis menganut doktrin the doctrine of precedence of strategizes. Saya mengambil dari kontrak bisnis di ASEAN pengaruh sistem hukum common law dan civil law karya Soeharmaro Hutagalung. Selanjutnya itu peran hakim sistem common law. Membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat,
Hakim punya wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, menciptakan prinsip hukum baru yang menjadi pegangan hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Saya mengambil dari channel YouTube Belajar Hukum Bareng. Negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Brunei Darussalam, Kamerun, Kanada, Dominika, Ghana, Guyana, Fiji, Grenada, Hong Kong, India, Irlandia, Jamaika, Kiribati, Pulau Marshall, Mauritius, Nauru, New Zealand, Oman, Pakistan, Palau, Qatar, Jenkins dan Nevis, Saint Vincent, the Grenadines, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Uganda, Inggris, USA, Amerika, dan Vanuatu. Saya mengambil dari perbandingan sistem hukum dan peradilan karya Nurul Qamar. Selanjutnya, Friedman mengatakan bahwa sistem hukum Amerika pada masa kolonial itu terbentuk dari 3 unsur sebagai berikut. 1. Remember folk law. 2. Hukum baru yang diterapkan karena kebutuhan. Yang ketiga yaitu hukum yang dibuat atas dasar ideologi para migran atau pendatang. Selanjutnya, dikemukakan bahwa hukum yang dikembangkan oleh kolonial Inggris di Amerika terdiri dari hukum yang diciptakan karena kebutuhan mereka di wilayah baru, hukum yang didasarkan dari agama atau ideologi yang dianut. Sumber hukum common law, yaitu 1. Putusan hakim. Yang kedua yaitu kebiasaan. Yang ketiga yaitu undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan administrasi negara. Saya mengambil dari channel YouTube Belajar Hukum Bareng. Perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental, yaitu dilihat dari sistem peraturannya dan dilihat dari sistem peradilannya. Dilihat dari sistem peraturannya, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system, yaitu didominasi oleh hukum tidak tertulis. Tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dengan hukum privat. Sedangkan sistem hukum Eropa kontinental, yaitu didominasi oleh hukum tertulis atau kodifikasi. Dan terdapat pemisahan yang tegas antara hukum publik dan hukum privat. Kemudian dilihat dari sistem peradilannya, sistem hukum Anglo-Saxon yaitu dikenal adanya sistem juri. Pada sistem ini, juri yang memeriksa fakta kasusnya, kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. Yang kedua, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis sesuai dengan asas the binding parts of precedent, yang artinya bahwa putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya dalam perkara yang sejenis. Yang ketiga yaitu menurut asas adversary system, yaitu suatu pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang bertentangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan sistem hukum Eropa kontinental mempunyai sistem peradilan yaitu tidak menggunakan juri, sehingga dalam hal memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya dan sekaligus menjatuhkan putusan adalah tanggung jawab dari hakim. Poin yang kedua yaitu hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebenarnya dalam perkara sejenis. Poin yang ketiga, hanya dalam perkara perdata saja yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem sosialis. Pengertian dari sistem hukum sosialis yaitu sistem hukum yang digunakan di bagian besar negara-negara komunis. Sistem hukum ini disebut dengan sistem hukum sosialis yang dianut oleh dan dikembangkan oleh negara-negara yang berhaluan sosialis. Sumber hukumnya bersifat doktrin dan birokrasi. Saya mengambil dari perbandingan sistem hukum dan peradilan karya dari Nurul Qamar. Kelompok dalam sistem hukum sosialis, yaitu yurisdiksi sosialis yang lebih tua, terdiri dari Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Romania, Albania, RRC, Korea Utara, Vietnam, Mongolia, dan Kuba. Kelompok hukum sosialis yang baru yaitu Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana. Peran sistem hukum sosialis, yaitu negara menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya.
Selanjutnya yaitu kepentingan pribadi melebur menjadi kepentingan bersama. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum Islam. Sistem hukum ini didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sistem hukum ini bisa pula disebut the Muslim Legal Tradition, dianut oleh negara-negara Islam. Saya mengambil dari Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan karya Nurul Qamar. Sifat dari hukum Islam yaitu bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan dinamika masyarakat, serta merupakan pedoman hidup bagi umat Islam sepanjang masa. Saya mengambil dari Pengantar Ilmu Hukum karya Lisa Anggraini. Pengertian syariah dan fikih itu sama. Pengertian syariah dengan di Nurul Islam memiliki makna yang sama, yaitu paham tentang ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Namun, perkembangan kemudian mengalami perubahan, yaitu para ahli hukum Islam memberikan pengertian yang berbeda dan spesifik antara syariah dan fikih, yakni syariah merupakan hukum Allah yang bersifat qat'i atau absolut, sedangkan fikih merupakan bagian turunan dari syariah yang bersifat zani atau relatif. Ini merupakan kutipan dari Abdul Ghafur Al-Ansari. Saya mengambil dari Pengantar Ilmu Hukum karya Lisa Anggraini. Negara penganut sistem hukum Islam yaitu dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sumber hukum Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya yaitu mengenai dasar sistem hukum Islam, yaitu terdiri dari mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.